Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Yang selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Nilna selaku dosen pengampu teori manajemen, juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai kreativitas dan inovasi. Kreatif adalah kemampuan mengembangkan atau menciptakan ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru baik berupa gagasan, karya nyata, baik dalam bentuk up to date atau non up to date. Nah, kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Nah, kreativitas merupakan naluri yang ada sejak lahir. Namun, kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya tentunya, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungannya. Adapun ciri-ciri kreativitas, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam. Nah, kreativitas ini seringkali dimulai dari rasa ingin tahu yang kuat. Individu kreatif memiliki keingintahuan yang luas dan mendalam terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka selalu ingin tahu bagaimana sesuatu bekerja, mengapa sesuatu terjadi, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melalui pengamatan, eksperimen, atau penelitian. Yang kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Imajinasi adalah kemampuan untuk mengembangkan hal-hal yang belum ada atau hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Individu kreatif memiliki daya imajinasi yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasikan ide-ide baru, konsep-konsep unik, atau solusi-solusi inovatif. Ciri yang ketiga adalah selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah. Nah, orang kreatif cenderung aktif dalam memberikan gagasan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. Mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga berusaha untuk mencari cara baru atau pendekatan yang kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Ciri yang keempat adalah melihat suatu masalah dalam berbagai sudut pandang. Kemampuan untuk melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang adalah ciri khas individu kreatif. Individu kreatif tidak terpacu pada satu cara pandang atau pendekatan tertentu, tetapi mereka mampu mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda dan menemukan solusi yang inovatif. Ciri yang selanjutnya adalah orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. Kreativitas seringkali ditandai dengan keaslian atau orisinilitas. Individu kreatif cenderung menghasilkan gagasan-gagasan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya atau menemukan solusi-solusi yang unik dan tidak konvensional untuk masalah yang kompleks. Yang selanjutnya, pengertian inovasi. Inovasi adalah proses pembaharuan, pemanfaatan, atau pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Inovasi haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Adapun ciri-ciri dari inovasi adalah satu, memiliki ciri khusus. Nah, inovasi harus memiliki karakteristik atau fitur yang membedakannya dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Berarti inovasi harus membawa sesuatu yang baru atau unik. Contohnya, ketika pengembangan aplikasi mobile yang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel. Fitur pengenalan wajah ini adalah ciri khusus yang membedakan aplikasi tersebut dari aplikasi lain yang menggunakan pola atau PIN sebagai metode pengamanan.
Ciri yang kedua memiliki unsur pembaharuan. Nah, inovasi ini harus membawa pembaharuan atau perbaikan dari status yang ada. Bisa berupa pengembangan produk baru, proses baru, atau pemikiran baru yang meningkatkan efisiensi atau kualitas. Contohnya ketika penggunaan panel surya sebagai sumber energi di rumah-rumah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, ini merupakan inovasi yang membawa perubahan dari menggunakan energi konvensional menjadi energi terbarukan. Ciri yang ketiga, program inovasi melalui program yang terencana. Inovasi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui upaya yang terencana dan sistematis. Ini bisa melibatkan riset, pengembangan konsep, pengujian, dan implementasi yang hati-hati. Contohnya, program pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja di komunitas lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, program ini melibatkan identifikasi kebutuhan pasar kerja, penyusunan kurikulum pelatihan, serta pengorganisasian sesi pelatihan dan pemagangan. Keempat, memiliki tujuan. Inovasi tentunya harus memiliki arah atau tujuan yang jelas. Tujuan tersebut bisa berupa peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas hidup, pengurangan biaya, atau menciptakan nilai tambah lainnya. Apakah dalam kreativitas memiliki hambatan-hambatan? Nah, seorang pakar mengartikan bahwa hambatan yaitu dinding atau bangunan mental yang menghambat kita untuk memahami atau menemukan pemecahan atas suatu masalah. Nah, bangunan mental yang bersifat menghambat ini terdapat pada setiap individu yang berbeda-beda. Apa aja sih yang menjadi penghambat seseorang untuk mempunyai kreativitas? Nah, yang pertama ada hambatan psikologis, yaitu hambatan yang dikarenakan karena kebanyakan kita telah mengikuti proses pendidikan formal atau non-formal yang sangat menekan. Kedua, ada hambatan budaya. Hal ini dikarenakan adanya keseragaman berpikir atau pemujaan terhadap berpikir logis dan rasional. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menghargai perbedaan dan merangsang diskusi yang inklusif dalam kelompok atau komunitas. Bagaimana dengan inovasi? Apakah memiliki hambatan-hambatan? Nah, hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam inovasi adalah yang pertama ketidakpastian. Inovasi seringkali melibatkan risiko dan ketidakpastian baik dari segi teknis maupun penerimaan pasar. Nah, untuk mengatasi hal ini penting untuk melakukan riset yang cermat, uji coba, dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya dana, waktu, dan tenaga manusia dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan inovasi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mencari sumber daya alternatif seperti kolaborasi dengan mitra atau penggalangan dana melalui investasi. Yang selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Nah, kadang-kadang regulasi atau kebijakan yang ada dapat menjadi hambatan bagi implementasi inovasi. Salah satu cara menghadapinya adalah dengan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Yang selanjutnya, tingkat keberhasilan yang rendah. Tidak semua inovasi berhasil tentunya, dan kegagalan bisa menjadi hambatan psikologis bagi para inovator. Nah, penting untuk mengubah persepsi terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan menggunakan pengalaman tersebut untuk melakukan iterasi dan perbaikan bagi inovasi berikutnya. Nah, jadi kreatif dan inovatif merupakan dua pengertian yang berbeda dalam definisinya. Namun, keduanya saling mempunyai hubungan. Kreatif tanpa inovatif tidak bisa berjalan, dan begitu pula inovatif tanpa kreatif juga tidak bisa terrealisasi. Jadi, kreatif yaitu sebuah ide untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi itu bagaimana cara merealisasikan ide dari kreativitas tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.